Om Swastiastu. Pengajaran dan penerimaan pengetahuan agama dalam tradisi Weda sangat berbeda dengan agama-agama pada umumnya yang ada di dunia. Weda hanya memperkenankan ajarannya diajarkan dengan sistem sampradaya dan guru parampara. Hanya kaum ortodoks saja yang menerapkan sistem ini, dan itu pun tidak seketat sistem guru parampara dalam penyampaian ajaran Weda. Sehingga tidaklah mengherankan jika ajaran Weda tidak berdasarkan atas mazhab-mazhab dari tokoh-tokoh tertentu. Ini penting untuk menjaga kualitas ajaran Weda. Kalau saat ini berkembang doktrin sampradaya sebagai sebuah aliran yang cenderung ke arah negatif, tentu anggapan ini adalah sebuah kekeliruan. Karena itu sangat disarankan untuk menuntaskan video ini agar kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dan menerima beberapa fakta dari uraian kitab suci Weda. Sampradaya adalah bahasa Sanskerta yang berarti perintah sejati yang diterima melalui guru parampara atau garis perguruan. Ewam paramparam praptam imam rajarsaya widuhu sakalineham hata yoganasta parantapa. Ilmu pengetahuan rohani yang utama ini diterima dengan cara sedemikian rupa melalui rangkaian garis guru-guru kerohanian, dan para raja yang suci mengerti ilmu pengetahuan tersebut dengan cara seperti itu. Bhagavad Gita bab 4 ayat 2. Tujuan dari sistem guru parampara yang ketat ini yaitu keotentikan ajaran Weda, sehingga dapat dijaga meski dalam waktu yang sangat panjang. Hal ini jugalah yang menyebabkan ajaran Weda yang telah dimulai dari zaman purba masih dapat eksis sampai zaman modern saat ini. Selain itu, sistem ini benar-benar memperhatikan kualitas penerima dan pengajaran dengan terlebih dahulu melepaskan ikatan terhadap kenikmatan dan dorongan indria-indria. Dalam Bhagavad Gita bab 4 ayat 19 dinyatakan bahwa seseorang memiliki pengetahuan kalau setiap usahanya bebas dari keinginan untuk kepuasan indria-indria. Para resi mengatakan bahwa reaksi pekerjaan orang yang bekerja seperti itu sudah dibakar oleh api pengetahuan yang sempurna. Jadi baik guru kerohanian dan siswa dalam suatu sistem parampara tidak memiliki ego yang bersifat material. Mereka harus benar-benar melaksanakan aturan hidup menuntut ilmu untuk menjamin duplikasi ajaran Weda secara utuh. Dan yang paling menarik dari sistem ini ialah Tuhan sendiri ikut andil dalam menjaga garis sampradaya ini dengan cara mengajarkan kembali seperti yang dilakukan Sri Krishna kepada Arjuna. Walaupun sebelumnya pengetahuan yang sama telah diajarkan kepada Dewa Matahari, namun untuk kepentingan umat manusia kembali disabdakan kepada Arjuna. Menurut Bhagavata Purana Skanda 6 bab 3 ayat 21, terdapat 4 sampradaya yang paling utama, yaitu Brahma Sampradaya, Sri atau Laksmi Sampradaya, Ludra atau Siwa Sampradaya, dan Catur Kumara atau Sanaka Sampradaya. Dalam Padma Purana disebutkan Sampradaya Wihine Yamantraste Nispalamataha. Seseorang harus berlindung dan menerima pengetahuan rohani melalui salah satu dari 4 sampradaya tersebut. Jika tidak, mantra dan inisiasinya tidak akan berguna. Dari keempat sampradaya utama tersebut, selanjutnya menurunkan banyak perguruan-perguruan Weda. Keempat sampradaya ini dianalogikan sebagai 4 buah pohon besar. 4 pohon besar itu tentu memiliki batang, cabang, dan ranting yang jumlahnya sangat banyak. Dan kita sebagai salah satu dari penerima ajaran Weda haruslah berada pada salah satu dari ranting-ranting itu. Sebagaimana ditekankan dalam penjelasan Bhagavata Purana Skanda 6 bab 3 ayat 21. Setiap sampradaya yang muncul dan tidak ada hubungannya dengan keempat sampradaya utama, yaitu Brahma, Sri atau Laksmi, Siwa atau Ludra, dan Kumara Sampradaya, disebut sebagai Apa Sampradaya, yaitu sampradaya yang tidak bonepit. Mengikuti dan menerima ajaran Weda dari Apa Sampradaya adalah kesia-siaan belaka dan hanya akan membuang-buang waktu saja. Seseorang tidak dapat menerima pengetahuan Weda yang murni dan mengikuti prinsip-prinsip spiritual jika dia mengikuti Apa Sampradaya. Agama adalah prioritas bagi sebagian orang. Prioritas ini pula bisa berupa kepentingan materi dan popularitas. Saat agama dijadikan alat untuk mengejar harta, maka prioritasnya adalah ekonomi keumatan. Saat agama digunakan untuk kemajuan politik, maka prioritasnya adalah politik keumatan. Ada pula yang menggunakan agama sebagai alat untuk mengejar popularitas.
Ada banyak misi orang menjalankan agama. Karena itu setiap mempraktikkan agama yang masih dipengaruhi oleh prioritas dan motif tertentu akan membuat agama kehilangan fungsinya. Dalam Narada Pancharatra dijelaskan, jangan pernah menerima inisiasi atau guru spiritual dari mereka yang menjadikan guru spiritual sebagai profesi. Jangan memakan makanan yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan, dan jangan mempersembahkan apa yang tidak direkomendasikan oleh kitab suci. Weda memiliki banyak garis perguruan atau parampara yang berbeda. Namun bukan berarti apa yang diajarkan dalam parampara yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang. Sepanjang parampara tersebut bukanlah yang tergolong dalam apa parampara. Untuk menjaga kredibilitas masing-masing garis perguruan, seringkali satu perguruan dengan yang lainnya mengadakan debat terbuka mengenai filsafat Weda. Tetapi hampir tidak pernah ada kasus yang menimbulkan bentrok fisik sebagaimana sering kita saksikan saat ini yang sedang bertolak belakang. Jadi Weda telah memberikan sistem yang dapat dipercaya, bebas dari kepentingan pribadi atau keuntungan materi. Jika kita ingin mempelajari Weda secara benar melalui seorang guru kerohanian, cari dan urutkanlah silsilah garis perguruan calon guru tersebut. Apakah pada akhirnya bersumber dari keempat sampradaya utama tersebut atau tidak? Lihatlah motif dari sang guru, apakah murni karena motif spiritual dan beliau mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal material ataupun tidak. Demikianlah uraian singkat tentang apa itu sampradaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, Om Santi, 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 Om.